Jun, kopi. Kita akan kedatangan keluarga baru loh. Udah siap belum? Hai Jun, kenalin. Ini Karin. Hai netizen, balik lagi sama kita di program Diantara Diatura Angkat Bicara. Bareng gue Reta, Gue Sony, dan gue Terry. nah balik lagi nih, kita mau review film apa ya? kayaknya yang baru kemarin tuh di Netflix. Film June and Copy judulnya. Iya sih, kemarin gue baru aja nih nonton Iya. film June and Copy. Udah nonton belum? Gua ini belum rilis. Belum rilis udah ditonton, maksudnya baru rilis nih langsung nonton lah. Saking penasarannya. Enggak juga sih. Udah gabut mau nonton apa lagi? Gitu. Oke, jadi sebenarnya film June and Copy ini basically film yang menceritakan tentang hewan dan juga manusia nggak sih? Tapi di Indonesia ini masih jarang-jarang banget gitu. Ini bisa dibilang film pertama. enggak, bukan film Enggak, pertama film juga. Iya, maksudnya seolah-olah film pertama karena udah saking lamanya. Iya, setelah tahun 2000 ya, ini jadi film pertama. Tapi sebelum tahun 2000 itu pernah ada film yang menceritakan tentang manusia dan juga anjing. Judulnya adalah Bonnie and Nancy pada tahun 1974. Udah lahir belum? Sudah ya? Udah dia udah. Satu Masehi kan ya lahirnya ya, satu Masehi kan. Kita belum lahir jadi kita belum nonton ya. Oke, jadi film ini itu bercerita tentang pemeran utamanya udah pasti ya anjing gitu, June and Copy. Nah, si June and Copy ini ternyata diadopsi oleh sebuah keluarga yang diperankan oleh Acha Septriasa dan juga Ryan Delon sebagai ayah dan juga Ale. Sebenarnya awalnya mereka itu punya peliharaan anjing juga, namanya Copy. Tapi karena ayah ini ketemu sama si Jun di sebuah jalanan dan dia ngeliat kok kayaknya nih anjing lucu banget gitu, tapi terlantar nggak punya tuannya gitu. Akhirnya dia bawa pulang ke rumah gitu. Awalnya sih sempet nggak setuju ya, karena kan ya ngapain gitu, karena kan udah punya anjing gitu kan, jadi kayak risih mungkin. Apalagi itu adalah anjing jalanan yang nggak tahu tuannya siapa, nggak di training juga untuk sama manusia gitu. Kalau dari segi ceritanya gimana nih menurut kalian? Kalau misalnya dia suka menurut banget ya gue juga suka banget ya, karena walaupun emang tadi dibilang bukan cerita anjing pertama, cerita hewan pertama di Indo, tapi menurut gue June and Copy ini merupakan pembaruan gitu loh di perfilman Indonesia, karena udah lama banget kan kita nggak ada film tentang anjing. Terus ini ada film, dan filmnya itu apa ya, secara tidak langsung mengajarkan mengenai kasih sayang gitu. Karena ya kan, karena hewan itu kan sebenarnya dilihat dari film June and Copy, pas awal aja si June ini dikejar-kejar gitu sama bocah-bocah. Itu kan relate gak sih sama kita biasanya kalau ngeliat anjing takut ngisengin atau apa. Nah di film ini tuh Acha kayak ngasih tau ke kita kalau anjing luar itu bisa kok jadi kayak apa namanya, dengan kasih sayang, iya bisa gitu, family buat kita. Iya. Ya sih, gue setuju banget sih bagian itu karena touching banget ya, relatable juga sama isu-isu kayak misalnya ada anjing yang dipukulin, hewan peliharaan yang kayak gak di-treat dengan baik gitu, karena kayak ya udah dia kan anak jalanan gitu loh. Tapi ceritanya tuh kayak belum terlalu istimewa gitu sih, maksudnya untuk premisnya ceritanya hanya anjing dipungut, ya udah kita adopsi. Itu udah banyak banget cerita seperti itu loh maksud gua. Tapi kan itu di luar kan. Iya, secara keseluruhan kan nontonnya salah semua lah gitu. Cuman kan kalau misalnya referensi lo emang tontonan lo banyak tontonan luar, emang bakal jauh. Cuman kan ini kita ngomongnya perfilman Indonesia. Kalau secara Indonesia ya iya memang ini kan? Terus apa sih plotnya? Cerita bagus menurut gua. Dari segi cerita bagus kok menurut gua. Iya, tapi ceritanya yang bagus sih. Cuman itu kan judulnya nih ya, judulnya kan judul Kopi. Tapi gua ngeliat tuh Kopi nggak ngapa-ngapain sih. Dia ngapain sih ada di situ? Orang apa judulnya udah Jun Kopi, tapi semua nyorotnya adalah kehidupan Jun.
ya ceritanya si Jun di jalan itu Jun, terus jalan di rumah itu lagi Jun lagi, terus ceritanya di hutan Jun lagi gitu kan. Ya orang terus kehidupannya si Jun ketika diadopsi, bukannya kopi. Oke. Lu ngiranya gini. Ngiranya gimana nih? Ketika ngeliat Jun dan kopi dikira ya udah bersahabatan antara kedua anjing kan. Iya. Kayak cuteness-nya tuh emang bener-bener pada porsinya gitu loh. Kalau ini tuh lebih jauh ke Junnya. Oke, overall ya, kalau misalnya ngomongin masalah ceritanya, itu pasti lebih unggul di Kasamine. Touching-nya tuh dapet banget, bonding antara manusia dan juga hewannya juga ngena, tersampaikan dengan baik. Cuma emang kasih sayang. Ya, cuma emang miss-nya itu tadi karakter, building karakter antara kopinya ini kurang banget. Padahal judulnya kan Jun and Kopi gitu. Mungkin masih bisa lebih lagi lah ya ditambahin, digali juga gitu. Jangan 1,5 tuh. Enggak, dia tetap unggul lah secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya tadi ngomongin tentang ceritanya, yang mungkin garis besarnya gak etis dong kalau misalnya kita nggak bandingin juga sama suara atau musik pendukungnya nih. Kalau misalnya untuk musik scoring ya, musik scoring menurut gue tuh gimana ya, gue bisa nangis nonton film ini karena ya dibantu musik scoring yang pas. Ketika si Jun ini lagi lari-lari dikejar-kejar itu kan kocak-kocak gitu ya musiknya. Terus ketika dia tersesat sama si Karin itu musiknya langsung sedih. Pokoknya tuh di setiap suasana musik scoring di film ini bener-bener berperan penting dan jadi bikin makin ke hati aja gitu dari peran musik scoringnya. Menurut gue super pas sih si musik scoring ini ya. Jadi kayak feel-nya tuh tetap dapat ya dari suaranya. Kalau menurut Kak Terry gimana? Enggak, orang nggak ada soundtracknya, apaan itu? Ya, Gua kalau nonton film kan ada sesuatu yang gimana caranya gue ngenang film ini nanti gitu kan. Kayak misalkan Ayat Cinta, ya udah Ayat Cinta berarti. Gak gitu lagunya, gak gitu. Ya tapi kan ini tentang anjing gitu lah. Kan gue mau pengen menang gitu kan dengan apa? Dengan lagu, tapi lagunya nggak ada gitu. Agak bingung juga sih ya kalau misalnya ada soundtrack khusus untuk hewan gitu. Mungkin Elik buk dong. Iya, terus sama sound effect juga bagus sih menurut gue. Dan kan dia bilang ada soundtrack gitu kan, kekurangannya tuh di missingnya tuh di soundtrack. Cuman sound effect yang bagus itu jadi menutupi gitu loh. Sampai pas nonton aja, emang nggak ada soundtracknya, sampai kita nggak sadar gitu. Kalau sebenarnya nggak ada soundtrack. Oke, jadi overall kalau misalnya ngomongin tentang musiknya, terus habis itu sound effect-nya, ya menurut gue sih lebih menang karakternya ya. Karena kan emang di samping ceritanya yang emang dikemas menarik, sebenarnya suara itu juga kan jadi pendukung ya. Kayak tadi tuh bener, kalau misalnya lagi dikejar-kejar sesuatu atau dia kayak misalnya pas lagi naik angkot gitu, kan kayak funny-nya tuh tersampaikan dengan baik dari sound effect-nya itu sendiri. Terus kayaknya kalau misalnya gue bisa bayangin film Jun and Kopi tiba-tiba ada soundtrack-nya, aneh banget ya sih kan? Soalnya pemeran Jun and Kopinya ini dia nggak bisa ngomong kan sebenarnya kan karena dia hewan gitu. Ya maksudnya nggak harus bisa ngomong juga. Untuk porsi seekor hewan tidak ada soundtrack itu kayak ya nggak apa-apa juga, it's fine gitu. Sound effect aja udah cukup sih menurut gue gitu. Nah kalau misalnya tadi udah ceritanya, suaranya, visualnya nih gimana nih? Looking good-nya, visual nggak tuh? Shot maksudnya tuh visual kan untuk pengambilan gambar gitu juga termasuk ya. Nah shot shot anjingnya itu menurut gue unik banget. Pas kita awal tau gak sih? Oh yang dia dikejar-kejar. Iya benar, dia ngambilnya itu dari sudut pandang si Jun. Si anjingnya itu unik banget gak sih? Kayak seolah kameranya adalah mata anjing itu ya. Itu bagus banget sih menurut gue. Itu kayak awalnya gue nggak nyadar kan ini apaan. Oh anjing gitu, ternyata anjing ini kayak gitu. Iya, lucu jadi anjing tuh. Gak lucu. Iya. Tapi ini yang editing itu loh, bagian editing kalau misalkan merhatiin ya, dia pas si Jun kan di bawah nih, pas dia udah diadopsi, mau diadopsi nggak boleh sama Alek. Iya tuh, dibawa ke pet shop kan, mau dititipin aja. Terus di situ dia kabur. Nah di situ tuh dia tuh anjingnya kan lewatin rak tuh.
Terus pas ngelewatin rak, gue ngeliat dia anjingnya ganti. Wah gila sih, teliti banget ya Iya. sih. Wah, gila. Gue aja nggak ngeh sumpah. Tapi kalau misalnya apa namanya, kalian lihat nggak sih scene yang Karin sama Jun yang naik tangga Oh itu? iya. Itu ini banget gak sih? Kayak bikin mood banget ya sih itu? Cute. Iya cuteness. cute banget. Itu sampai gue screenshot tau. Wow. Itu kayak cute banget, lucu. Jadi walaupun misalnya nggak ada apa namanya itu tadi Netflix nggak bisa di screenshot loh. bisa. Gak bisa. Bisa. Nggak bisa. Ya udah. Bisa apa sih? Laptopan. Nen. Kateri ini gue ngomong di Bahas ini Netflix. bikin mood naik banget kayak gitu. Iya sih, Ya, cute kan. Oke, jadi overall sih emang ya kalau misalnya masalah visualnya mungkin tadi kalau ada yang kesalahan, sebenarnya kalau gue pribadi sih gue nggak ngeh ya. Iya. Kayak itu diperhatikan oleh yang profesional aja gitu. Semua itu gitu mungkin editornya aja sebenarnya nggak ngeh gitu. Ya kan gue juga namanya fokus sama film. Iya, kalau mendalami film. Kalau misalnya gue tipenya adalah terbawa suasana, Menikmati. Iya, jadi benar nih kalau kata Dika Prakasa nih lebih unggul di masalah visualnya karena menurut gue tuh kameranya itu seolah-olah jadi mata dari si Jun dan juga kopinya itu sendiri gitu kayak bagaimana dia lari-lari terus habis itu kayak mereka tuh dikejar-kejar sesuatu terus kayak mereka cemas akan sesuatu kayak itu tuh tersampaikan gitu loh soal kamera itu emang bener-bener matanya dia gitu. Epic banget sih bagian situ. Ya. Nah kalau misalnya tadi visualnya udah oke, nah acting dari si Jun dan Kopi sama pemeran-pemeran pendukung lainnya ini udah oke belum sih menurut kalian? Kalau misalnya acting sih nggak usah ditanyain kalau gue ya, soalnya apa untuk training anjing aja itu susah banget dan di sana tuh si Jun bisa ngeliatin cute-nya dia gitu sampai penontonnya aja ikut gemes kan sama si Jun. Kalau gue pribadi ya nggak sih personally bakal gemes gitu sama si Jun. Jadi kalau untuk acting bagus banget, apalagi kayak pendukung si temennya Ayah, bukan temennya Ayah, tantenya Ayah ya. Oh iya. Iya, itu kan kocak juga kan. Menurut gue jokesnya dia juga nggak maksain. Soalnya gue juga ikut ketawa di sana. Oke. Walaupun receh ya. Tapi si anjingnya emang bagus banget sih. Ini gue bela-belain enggak. Aduh, iya anjingnya bagus deh gitu. Oke, jadi emang kalau misalnya dilihat secara kacamata emang tadi benar sih kalau trainingnya anjing untuk bisa lagi ini syuting gitu kan yang emang harus on track gitu, tapi kan anjing tuh kita nggak bisa ada ngomong gitu kan, terus tadi juga trainingnya agak sedikit susah, pasti ada challenge-nya tersendiri. Cuma menurut gue ini tuh udah smooth gitu, udah rapi. Apalagi itu kan anjingnya bukan dari Indonesia juga. Nah itu juga. Jadi ketika dia di Indonesia pasti lingkungannya bikin Akan dia beda. kaget kan, Nah, dia nggak terbiasa gitu. Itu juga, apalagi kan kalau misalnya lagi syuting pasti banyak orang gitu. Nah apalagi anjing tuh biasanya nggak suka kalau Iya, misalnya banyak benar. orang gitu. Itu menurut gue untuk durasi 1,5 jam sampai 2 jam itu udah bagus banget sih acting seekor anjingnya itu, terutama Junnya kepada Karin, kepada Ayah, kayak nyampe juga feel-nya gitu. Kalau misalnya mereka itu memang saling sayang gitu. Ngomongin Karin, tadi kan nyebut Karin ya. Gue salut banget sama aktingnya si siapa namanya, Makaila ya. Oh iya. Iya itu dia yang jadi Karin kan, dan di sana bagus aktingnya ya nggak sih? Kayak beneran anak si Aca gitu. Nontonnya aja kayak ini anaknya Aca bukan ya, ternyata emang bukan anaknya Aca. Jadi emang bagus untuk akting si Karin. Oke. Tadi berarti selain aktor ya, bisa kita bilang aktor nggak sih Jun sama Kopi? Iya. Ya aktor Aktor ya, aktor hewan, utama ya, iya. aktor hewan utamanya ini selain epic juga untuk actingnya, ternyata juga pemeran pendukungnya which is Karin itu juga punya bonding yang kuat gitu. Dia bisa mendeliver actingnya itu dengan Aca dan juga dengan si Junnya itu. Iya Jun. Jadi sekarang poinnya beralih ke Nah kalau misalnya tadi kan ceritanya udah bagus, Iya benar. visualnya udah bagus, soundnya udah bagus, actingnya juga bagus, tapi pengemasannya bagus nih, sesuai nggak nih gitu. Gue ngelihatnya tuh Ale itu latarnya tuh lompat gitu, kayak misalkan dari dia kan dari si Atsa di jalan terus tiba-tiba di gang,
terus di gang itu lah, terus dia ternyata orang komplek gitu. Anak komplek ya. Gimana sih itu agak kurang gimana ya, apalagi yang ketika si Jun mau nyamperin si Karin, dia kan pas lagi liburan, dia tiba-tiba itu jalan naik mobil, nggak tahu tuh maksudnya jalannya tiba-tiba udah nyampe mana itu tiba-tiba nyampe aja. Iya, tiba-tiba nyampe itu di hutan lah ya. Iya, dari mana ke mana sih gitu kan, kita nggak tahu jalannya. Oke. Mana yang ininya apa sih yang lu lihat ini nggak pas dia liburan dan pas di hutan kesasar gitu, ya kan? Terus pas dia ada polisi nggak mau nyari karena kayak udah malam Hujan. juga. Udah mau malam. Iya. Terus Polisi habis itu macam apa? hujan. Iya. Ternyata pas bilangnya malam di sono ternyata kok siang lagi. Kayak masih sore gitu ya, Masih masih sore. kerjaan. Udah lama tuh bapaknya nyariin si Ale, nyariin si anaknya. Tapi kok tiba-tiba siang lagi, lebih cerah lagi, gimana gitu. Kalau untuk pergantian latar mungkin emang ini banget ya, Terlalu kasar kali Iya, ya. terlalu kasar, jadi kayak loncat-loncat gitu. Cuman kalau untuk pemasan di bagaimana anjingnya itu menurut gue udah pas, soalnya si anjingnya itu kan dibilangnya si anjingnya itu diperlihatkan kayak anjing luar kan, anjing liar gitu, dan di sana juga si Jun kayak kumel kayak gitu, menurut gue udah pas sih. Gitu, udah pas lah ya pada porsinya gitu kan. Oke, jadi kalau misalnya menurut kalian ya mungkin ada plus minusnya sih, tapi ya sorry to say ya, kali ini ya masalah pengemasan mungkin dia yang paling menyenangkan gitu, tapi ya karena secara overall memang kelihatan banget sih, kayak ada beberapa alasan yang nggak masuk akal mungkin. Terus juga tadi perpindahan latar tempat sama latar waktunya tuh terlalu cepat gitu, jadi seolah kok tiba-tiba di sini, kok tiba-tiba di sini gitu. Jadi kita kurang menikmati sih kalau misalnya masalah latarnya itu sendiri. Jadi overall, secara overall, film Jun and Copy ini kita rekomendasikan untuk kalian sobat Diaktizen. Kalian bisa nonton di Netflix karena ini emang warm banget ya, hangat gitu kan. Terus juga touching banget. Apalagi kalau misalnya kalian tuh dog lovers, pasti deh, pasti nangis. Oke, sekian dulu review dari kita bertiga mengenai film Jun and Copy. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa tulis di kolom komentar, mungkin pujian, hate, boleh nggak hate? Boleh Komennya. Apa aja Film-film gibah. selanjutnya yang mau kita review atau masukan-masukan yang sifatnya membangun buat kita, itu boleh banget. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan info update terbaru dari kita bertiga. Jangan lupa follow juga Instagram kita. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya Diaktura @diaktura. Dan tunggu konten-konten kita menarik berikutnya. Bye. Jangan lupa dislike. Di like dong. Dislike. Like. Dislike. Like. Subscribe.